Punden Medelek terkenal nggih tiyang pados pesugihan ngoten Mbak. Dikatakan di situ tempat pesugihan atau ngalah berkah dalam hal ini ya, itu memang iya. Saya juga percaya bahwa di situ memang magicnya itu luar biasa sekali. Di situ memang ada alam gaib yang besar, ada masyarakat, kehidupan masyarakat yang sangat ramai dan besar di situ. Memang terkenal dengan tempat pesugihan kan gitu Iya. ya. Ada yang berani, ada yang tidak. Karena di situ simbolnya pasti darah, artinya kan kematian. Bahkan itu kalau kita bisa masuk ke alam itu, kita bisa melihat. Semua orang-orang yang ditumbalkan itu nampak nih. Nampak. Kalau kita bisa ya masuk ke situ. Ngeri juga Pak ya. Iya, ngeri juga. Nah, di situ nggak usah main-main lah. Iya. 5 juta ya ngomongan kali bojoku dan disukani sak minggu terus sakit terus Sedo. nggih. Sebagian orang kebanyakan kesini ya cari pesugihan. Memang tujuan mereka ke sini itu memang untuk mencari pesugihan, ngoten. Iya. Kalau orang-orang luar kota ke sini tujuannya ya itu tadi. Mencari pesugihan. Kan, ya kan sudah terkenal Ya, tempat pesugihan saya juga mendengar kabar katanya makam paling angker di Jombang. Jombang. Ya, jarang dukun yang berani ke sini. Iya ta Mas? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, saya saat ini berada di Dusun Medelek, Desa Tamping Mojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di sini, di area makam atau pemakaman umum ini, terdapat satu lokasi yang sangat mistis, sangat keramat, yang tentunya sebagian masyarakat, sebagian ada yang paham ya tentang Medelek, yaitu punden keramat yang viralnya adalah tempat untuk ritual mencari pesugihan, yang di mana juga terkenal makam ini adalah makam paling angker di wilayah Jombang, Jawa Timur. Nah, di lokasi sana yang akan kita tuju, nanti ada tempat yang juga tempat itu dulu merupakan pertapaannya Ki Ageng Gede Medelek, seorang tokoh sakti dari Kerajaan Medang Kemulut. Oke, kita akan langsung menuju ke lokasinya. Punden Medelek. Jenengan ate mlebet mriku, Mbak? Tenatos Wedi nggih tiyang mriki nggih. boten nenten dadi yang mriki Oke. nggih. Pancene terkenal nggih tiyang pados pesugihan ngoten, Mbak. Ya mriki boten nenten. Ono tiyang mriki malah mboten nonton. Ten ya cara ngoten seumpami tiyang mriki nggih boten Gambar nggih. nggih. Nek tiyang tebet-tebet niku kata sing sukses terus Mbak nggih. Kula pirang-pirangan ngoten. Kuncene enten kalih nggih. Tak kok niku kecian njuk. Oh. Jenengan pundi griyane Mbak celuk mriki, Mbak? Nggih, nggih. Oke, lanjut Mbak, kula rencangi ya, Mbak. Nah, di seberang sana ya terlihat jalan tol yang dulu awalnya waktu proyek pengerjaan jalan ini itu wacana jalan tol tersebut melintas tepat di makam ini. Nah, terkenal dengan makam Medelek. Makam paling angker di wilayah Jombang ini adalah makam Medelek. Dan saking angkernya sempat disebut-sebut mempengaruhi letak pembangunan jalan tol yang sudah kita review tadi awal ya. Sehingga konstruksi jalan tersebut agak berbelok menghindari makam ini. Apa, Mbak? Jenengan kuncene mriki, Mbak, Senes? Nggih rayatane. Oh, rayatane. Nggih. Oh. Pundi daleme jenengan? Sing Mbah sinten sepuh niku tasih wonten. Bakon ora. Nggih. Tilar nih. Pun tilar. Oh, tilar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dangu. Pun manten satu sih. Pun tilar. Panjenengan kantose tasih napa nek pernah? Boten kula kecian, Mbah. Kono mboten niku. Kula kecian nggih. Oke, Trien. Nggih. Mboten enten nggih nyapu-nyapu ngeten iki. Nggih. Ngeten iki diganti sinten nggih. Mbah. Badhe nyuting mriku saged ta, Mbah? Nek nyuting-nyuting jambak mboten apa. Nek foto enten ijine tok ngoten. Oh, nek nyeritakaken mboten purun. Napa ngoten terus jamuk ngoten. Diamuk. Jamuk kali mriku ngoten. Oh, diamuk kali Nggih. sing Nggih. mau reksa mriku. Nggih. Oh, nggih ta, Mbah? Nggih dhuwure. Sing ngamuk niku demite. Nggih. Mosok, Mbah? Nggih. Nggih enten sing kesurupan terus ngeten ngoceh ngeten. Oh, alah. Anjene kan terkenal kan niku Mbak napa? Ini pesugihan Nggih. terkenal.
Mosok menjenengan mboten wantun, Mbah critane. Mbah? Boten langsung, Pak. Nanti benek nyapu-nyapu. Oh, namung nyapu-nyapu tuh kan jenengan. Nggih, kula niki. Sing ngeteraken bapake. Oh, ngeteraken niku tiyang ritual. Nggih, ritual mriku. Nek cerita mboten wantun. Boten angsal ngoten lho. Oh, mboten asal critakne. Berarti nek enten tiyang nyritakno nek nggen pesugihan ngoten niku ngamuk nggih. Nggih, niku ritual nopo ngoten niku. Nggih ritual pados pesugihan ngoten niku. Nggih. Nek Mbah niku sing sedo niku wantun piye? Nggih. Lah niku terus sing estri nggih ngene ngoten terus disukani wawancara. Nggih. Ngoten niku sekapan juta mboten turun sing estri. Terus wartawan niku. Nggih. Terus ngoten niku di napa? Dicegeni gasal juta terus Nggih. mantun ngoten. Disukani kali wartawan niku terus dan sak minggu sakit ngoten terus dados tilare. Bojoku gak oleh nek dipetak 4 juta nek 5 juta ya sampean ngomong kali bojoku dan disukani. Sak minggu terus sakit terus. Sedo. Nggih, seto. Tapi nek mlebet angsal Mbah nggih. Angsal Mas jenengan mlebet. Mboten dikembok Mbah nggih. Napa? Mboten dikembok nggih. Mboten. Kulo- Napa-napa. Kula izin Mbah nggih. Nggih. Mlebet nggih. Nggih pun monggo jenengan lanjut nyapu Mbah. Nggih, nggih. Kula nyun sewu, pun izin jenengan lak sami to. Sebagian orang kebanyakan kesini ya cari pesugihan. Memang tujuan mereka ke sini itu memang untuk mencari pesugihan, ngoten. Iya, rumor yang beredar gitu. Mas, ngapunten. Ini makam siapa? Di sini dah. Iya, ini kok ada banyak makam dan ada makam yang istimewa ini, Mas. Tahu jenengan? Ya sedikit Mas. Mm-mm. Kurang lebihnya menurut cerita ini makam Bupati Jombang pertama kali. Kok ini? Yang ini yang Kromo. Kromo Makam? ada tulisannya. Iya, Mas. makam Bupati Jombang yang pertama. Bupati Jombang Dan yang di kiri kanannya itu mungkin kerabatnya. kerabatnya. Nah, dicungkup sendiri jauh dari cungkupnya Punden Medelek ya. Dan mendelek ada di sebelah. Punden ya itu Mas ya. Itu yang ada sumuran itu apa sih Mas sebenarnya? Itu sebenarnya bukan sumur, Mas. Apa itu? Itu bata-bata kuno yang ditemukan oleh sang juru kunci, ditata seperti sumur. Ya. Kan menurut cerita ada ikan delek raksasa. Apa itu Delek? Kutuk itu, Oh, ikan kutuk. ikan kutuk. Ikan cuma gabus. siluman itu loh Mas. Ikannya dibuatkan seperti sumur Hmm? dan setiap kali menemukan bata-bata kuno ditumpuk. Yang sebelahnya itu Linggayoni. Sebenarnya Linggayoni Linggayoni. yang ada di cungkup sebelahnya. Itu nggak ada makam di situ. Nggak ada makam. Kalau makamnya ya makam umum ini, Mas. Ini sangat istimewa loh Mas. Hanya batu peninggalan atau batu kuno dan Linggayoni, tapi makamnya apa cungkupnya itu lebih istimewa dari cungkup ini Bupati pertama ya kan. Ya. Berarti suatu tempat yang sangat diistimewakan kan gitu ya. Ya ini memang tempat istimewa Mas. Banyak orang luar kota. Hmm. Bahkan dulu pernah ada yang dari Thailand ke sini. Dari Thailand. Dari Thailand. Dengan Langsung tujuan? ke sini. Ya tujuan untuk apa pengen tahu. Hmm. Kalau orang-orang luar kota ke sini tujuannya ya itu tadi. Cari Kan, pesugihan. ya kan sudah terkenal. Ya, kesebutnya punden atau petilasan atau apa mencelek gitu. Kalau yang beredar di sana-sana itu makam Mas. Makam Medelek tempat pesugihan. Saya juga mendengar kabar katanya makam paling angker di Jombang. Jombang, Ya. makam Medelek. Jarang dukun yang berani ke sini. Iya tak Mas? Ya. Dukun pun nggak berani ke sini. Jarang. Kebanyakan kalau dari sini dari jalan sana itu sudah mental. Ini tadi kan kita sempat pusing juga. Sudah jauh-jauh nyampe sini ada dua juru kunci kan, yang kuncian pertama sudah meninggal. Meninggal. Ada dua. Kedua-duanya tidak berani ke sini. Iya. Tidak berani Mas, karena ada ya Nun Sewu ini sedikit wadi. Yang kemarin katanya kan ada tamu, terus diantar sang juru kunci, tapi ya akhirnya itu tadi Bapak, ya apa? Makanya sekarang nggak ada yang berani. semua kuncian sekarang nggak ada yang berani ngantar tamu ke sini ya. Tapi dalam versi lain di sini itu sebenarnya ditunggu oleh sosok yang siapa itu tadi. Saya namanya lupa. Sebenarnya kalau ke sini tujuan ke sini itu hanya untuk ngalap berkah, Mas. Cuma ini kan disalahgunakan seperti itu. Disalahgunakan. Ya. Dan penyalahgunaan itu berimbas pada keberhasilan gitu loh Mas. Iya. Orang yang ritual ke sini dengan tujuan apa, minta kekayaan,
infonya benar-benar sukses kan gitu Ya ya. banyak yang sukses itu. Mas siapa namanya Mas? Saya Joni. Mas Joni. Mas Joni, Medelek itu kan pasti punya cerita selain ikan gabus. Ada cerita lagi, siapa sih sebenarnya Medelek itu? Seorang pertapa kah atau orang kerajaan? Sebenarnya ini masih ada sangkut pautnya dengan kerajaan, Mas. Zaman-zaman kerajaan yang beliau itu sebenarnya punggawa besar yang di sini dulunya ya entah bertapa atau apa. Makanya sampai sekarang masih di sini. Itu beliau itu sering wanti-wanti ke anak cucu. Kalau ke sini sebenarnya bukan tempat ritual mencari ini kekayaan, itu bukan, Mas. Hanya untuk ngalah berkah. Maksudnya ya berdoa, tujuannya apa-apa, tapi kan disalahgunakan. Nguri-nguri leluhur gitu ya. Makanya kalau ada kesalahan apa-apa ya langsung diambil sama eyangnya itu tadi. Sebenarnya waktu belum dibangun kan itu bekas seperti bata-bata kuno itu, Mas, bauannya. Andi kamu? Ya kemungkinan. Itu yang nata itu juru kunci mbah yang sudah meninggal itu, dibentuk sumuran. Soalnya saya sendiri ya juga belum pernah masuk. Oh, sampai ke sini pun nggak pernah masuk? Nggak berani, Mas. Cuma ya cerita-ceritanya ya seperti itu tadi. Makam Medelek atau Medelek ya, yang berada di Dusun Medelek, Desa Tamping Mojo, Kecamatan Tembelang, Jombang, mulai dikeramatkan sejak tahun 1960-an. Nah, area ini menjadi terkenal sebagai destinasi spiritual karena terdapat sebuah petilasan berupa sumuran bata merah kuno yang diyakini masyarakat sebagai tempat atau pertapaan Ki Ageng Gede Medelek. Nanti kita akan mendapati sumuran yang dilingkari susunan batu bata merah kuno tanpa ada semen ya, yang hanya ditumpuk saja. Nah, di depan pintu masuk lokasi ya yang keramat ini ada himbauan apabila datang ke rumahku, bersucilah terlebih dahulu. Nah, dan di sini kita harus mengucapkan uluk salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk. Kita ulangi lagi bahwa di tengah area sini terdapat tumpukan batu bata merah kuno yang memang sengaja ditumpuk seperti ini, yang konon ceritanya batu bata merah ini ditemukan berserakan di area sekitar sini. Ini adalah sumuran ya, bukan sumur, yang tentunya juga tidak dalam. Nah, seperti itu. Di dalam sana banyak sekali taburan apa itu. Dan di keliling tumpukan batu bata merah kuno yang menyerupai sumuran ini terdapat banyak sekali ya persajian, juga perdupaan, bunga-bunga dan lain sebagainya. Nah, disinilah tempat paling sakral, paling mistis yang sebagian kalangan masyarakat ketika datang ke sini untuk tujuan mencari kekayaan atau pesugihan ya. Disinilah tempat paling sakral yang diyakini dulu Ki Ageng Gede Medelek itu bertapa di tempat ini. Jadi untuk detail dari tentang pesugihan tadi, entah itu syarat wajib ritualnya dan pantangannya serta hari-hari yang tepat untuk ritual di sini, ada kendala tadi kita tidak bisa mengajak kuncen ya, bahkan 2 kuncen yang sempat kita datangi ke rumahnya, beliau keberatan dengan alasan dulu pernah ada kejadian kuncen yang pertama setelah menceritakan tentang apa sih sebenarnya keangkeran atau gaibnya di sini, ternyata penghuni gaibnya di sini ngamuk sehingga terjadilah hal yang di luar nalar. Pak kuncennya sakit dan sampai akhirnya mohon maaf meninggal dunia. Nah, di sisi sebelah kiri ada satu tempat yang sangat istimewa. Kenapa saya anggap istimewa dan kita sebut istimewa? Nah, seperti itu. Dibuatkan rumah-rumahan seperti ini dan ada tulisannya Resi Suryo Kalapati ya. Saya teringat ya, saya sempat membaca beberapa artikel. Ternyata di area sini di samping sakral juga sangat berbahaya ya. Ada sering kemunculan Banaspati di area sini. Nah, Banaspati itu sendiri saya kurang paham, cuman sedikit tahu kalau Banaspati itu sebenarnya burung api ya, berbentuk bola api ketika terbang. Nah, itu bisa ketika orang yang ditemui makhluk gaib tersebut itu umurnya tidak panjang. Di samping terkenal dengan
tempat pesugihan orang alat berkah untuk mencari kekayaan. Di sini juga sering datangi orang yang ingin naik pangkat, pejabat yang ingin naik pangkat dan lain sebagainya. Ada juga sempat himbauan ya dari tokoh masyarakat sini bahwa praktisi ritual yang menyimpang membuat seluruh tokoh masyarakat dan warga desa sini sempat menghentikan sebenarnya semua unsur yang berbau klinik di area sini itu sebenarnya tidak diizinkan, tidak diperbolehkan. Tapi kita tadi sudah mohon izin ke istri dari Kuncen, kita boleh eksplor, kita boleh merekam dan mempublikasikan asal jangan melibatkan Kuncen yang sekarang menjabat atau mendapat amanah untuk mengemban tugas sebagai juru kunci di sini, gitu ya. Jadi pemirsa, karena keterbatasan narasumber tadi kita di lokasi di sini, alhamdulillah bertemu beliau yang sedikit banyak paham tentang Punden Medelek. Bahwa di situ memang ada yang namanya sumur upas, ya, yang dulunya itu juga banyak peziarah-peziarah yang datang ke situ, tujuannya ngalap berkah. Dalam tanda kutip, ngalap berkah itu subjektif ya, tentang itu. Tapi yang jelas memang di Medelek itu menurut cerita legenda dari masyarakat desa sekitar, bahkan dari luar desa, bahkan sampai ke Surabaya dan sekitarnya, memang sangat wingit dan sangat dipercaya oleh masyarakat. Di situ memang ada istilahnya itu berkahnya gitu loh. Makanya banyak dikunjungi masyarakat. Dan saya juga pada waktu masih saya kecil, sekitar tahun 85-an, memang kejadian-kejadian itu real. Bahkan pernah ada itu yang namanya pupuk bantuan dari pemerintah. Maaf, saya ralat, bukan bantuan, tapi memang ada kiriman pupuk yang secara langsung ke desa Medelek, dusun Medelek. Itu padahal di desa itu tidak ada yang membeli, tidak ada yang pesan, tapi real di situ ada kiriman pupuk. Kemudian ada cerita lagi tentang Calak Laban yang nyunat hitan di situ, kemudian bengkel, tenaga bengkel sampai 2 malam juga di situ, kemudian penjual bakso juga. Memang sangat banyak cerita-cerita seperti itu. Sehingga mulai dari situ masyarakat tambah mengenal, tambah tenar. Akhirnya di era medsos yang lagi ngetren-ngetrennya ini malah sangat terkenal gitu. Tapi sangat disayangkan. Kemudian ada anggapan yang apa ya, dikatakan negatif ya, negatif. Di situ tempat pesugihan atau ngalap berkah dalam hal ini ya, dalam kutip itu memang memang ada. Dan saya juga pernah dapat cerita secara langsung dari beliau ya, kejadian-kejadian yang di luar nalar itu memang terjadi dan diceritakan langsung kepada saya, sehingga sedikit banyak saya juga percaya bahwa di situ memang magicnya itu luar biasa sekali. Kemudian ada teman saya juga yang di situ menggali di situ dalam ke alam gaib. Dia juga pernah cerita bahwa di situ memang ada alam gaib yang besar. Artinya ada masyarakat, kehidupan masyarakat yang sangat ramai dan besar di situ. Ya, antara percaya dan tidak. Iya. Karena ada pelakunya yang cerita secara langsung gitu. Iya. Gitu. Jadi sebuah pemakaman umum yang terkenal makam paling keramat, paling angker di Jombang kalau nggak salah Pak ya. Viralnya kan gitu ya. Iya. Yang di sana ada kehidupan gaib atau perkampungan gaib yang tidak bisa dilihat manusia biasa kan. Betul. Ya, tadi jenengan menceritakan pernah ada kejadian tiba-tiba ada yang ngirim pupuk, padahal ada yang pesan pupuk, kan gitu ya. Iya, itu nyata pupuk ya Pak? Nyata pupuk, ya betul. Orkes juga pernah, kemudian jaranan juga pernah. Real itu. Jaranan, orkes itu tanggapannya di makam itu? Enggak, tapi ya enggak di makam, artinya diletakkan di jalan akhirnya. Di jalan di dusun tersebut. Enggak di makamnya. Enggak ada warga situ yang punya gawe, tapi ada yang nanggap orkes. Enggak ada yang merasa punya gawe atau yang pesen orkes atau apa.
nggak ada. Tapi mereka yang punya PO itu merasa dipesan gitu loh, sehingga mau nggak mau ya harus tampil di situ, Mau harus nggak digelar di situ. Iya, sudah dibayar. sudah dibayar. Iya, sudah dibayar. Suatu gaib yang Oh, di iya, luar nalar, betul, Pak ya. betul, Tapi iya. nyata, Pak ya. Tapi nyata, betul. Real itu. Saya juga pernah secara langsung pada waktu saya malam-malam di sini, ada orang kalau nggak salah itu dari Lampung kalau nggak salah, ke musola sini ya, ke musola pasar ini. Iya. Kemudian saya tanyai, saya curiga, ini kok ada bapak-bapak malam-malam sekitar jam 3, setengah 3 bawa koper bagus. Tak tanya, dari mana Pak? Saya dari Medan. Terus mau kemana sini? Mau ke Medelek katanya. Saya mau cari ini itu gitu. Kalau Bapak ke Medelek apa nggak salah alamat gitu. Harusnya kan ya harus ke Pak Yai atau apa gitu ya. Tapi mereka sudah kadung tekadnya bukan main Pak. Dia sudah ke Parangtritis, kemana saja. Dia itu istilahnya itu cari pesugihan gitu ya. Mencari kekayaan yang instan gitu loh. Kemudian cerita sampai ke sini dari mana? Terdengar kabarnya ya dari medsos. Terus Bapak ke sini tadi jam berapa? Sekitar jam 1, setengah 2-an Mas. Saya naik ojek diputar-putar sampai ada sekitar 1 jaman lebih. Diputar-putar. Kena ongkos berapa Pak? Tak gitu. Sekitar 75.000 lah. Bapak ketipu, bilang gitu. Bapak kalau dari turunan exit tol Tembelang ke Medelek cuma berapa ratus meter saja, paling-paling cuma 700 meter, paling-paling ongkos 15.000, 20.000. Polsek sini masuk ke timur sudah sampai gitu, bilang gitu. Terus kemudian minta saya antar ke sana. Berhubung sudah menjelang pagi ya, sudah jam 3 lebih kurang 4 kalau nggak salah. Terus kemudian udah Bapak tak titipkan teman saya di sana. Udah Bapak di sini saja, nanti besok pagi ke Juru Goncen saja. Dan saya tinggal pulang. Kemudian selang 1 hari saya ke sana, saya lihat ke Medelek, katanya sudah pamitan, orang sudah keluar. Oh, sudah balik. Sudah balik gitu. Mungkin sudah ketemu Kuncen ya, Pak? Mungkin juga. Oke, yang terakhir Pak, memang terkenal dengan tempat pesugihan kan gitu ya. Bukan berita yang harus ditutupi karena sudah viral kan gitu ya. Ada versi lain yang mengatakan siapapun yang ritual di situ itu tidak pernah gagal katanya gitu. Yang jelas yang saya dengar itu ada beberapa teman ya yang di situ dulu waktu nomor itu ya. Itu yang dikasih sampai nomor as, ada yang beli, ada yang berani, ada yang tidak. Karena di situ simbolnya pasti darah, artinya kan kematian. Oh gitu Pak? Iya, pasti ada wadal lah. Cara Jawa itu wadal, ada balaknya. Dikorbankan pasti Iya, ada. pasti itu. Tumbalnya gitu Pak? Iya pasti itu. Kalau orang mau cari pesugihan itu kan biasanya kan ada ijol, ada tumbalnya kan begitu. Ganti ya, Gantinya tukernya. gitu. Gantinya. Bahkan yang lebih ekstrimnya lagi itu menurut cerita masyarakat tetua-tetua kita, bahkan itu kalau kita bisa masuk ke alam itu sana, ke alam gaibnya Medelek, kita bisa melihat bahwa yang di sekitar Medelek sampai ke Dusun Kamping Mojo merupakan pagar manusia. Jadi yang ditumbalkan dulu-dulunya itu Ada ya? kelihatan di situ. Semua orang-orang yang ditumbalkan itu nampak di situ. Nampak. Kalau kita bisa ya masuk ke situ. Bisa. Ngeri juga Pak ya? Iya, ngeri juga. Makanya kalau di situ nggak usah main-main lah. Iya. Nggak usah Tapi main-main. ya masih banyak gitu loh orang-orang. Iya, tapi masih banyak orang yang percaya. Ya mungkin karena saking kepepetnya kehidupannya Betul, gitu Pak. betul. Iya, betul.